Hai sahabat Pijar TV, selamat datang di Under Construction. Kenapa namanya Under Construction sih Kak? Nah, karena gini nih teman-teman, hidup kita di dunia ini memang merupakan sebuah proses bersama, sebuah perjalanan. Wah, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Tuhan. Oke, nah tahu nggak kalian, kalau program ini sengaja dibuat untuk teman-teman semua, menjadi wadah buat kamu untuk bercerita tentang bebanmu atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup yang mungkin selama ini berputar-putar di benak kamu. Yang pasti bersama dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng, kece-kece, keren-keren. Wah, luar biasa. Yang mau hadir di program ini buat teman-teman semua. Yang pasti teman-teman bebas untuk bercerita, atau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan. Caranya gimana Kak? Caranya gampang banget, langsung aja menghubungi kita di nomor di bawah ini. Dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan. Alright guys, langsung aja selamat menyaksikan. Hey what's up? Selamat datang di acara Under Construction Pijar TV bersama saya Denny Gamadi. Dan hari ini teman-teman semua ada di sebuah acara yang spesial banget. Karena ini bukan acara khotbah, bukan pengajaran, tapi kita sama-sama sharing live. Kita berbagi apa yang kita alami dan disaksikan menjadi inspirasi buat semua pemirsa di rumah se-Indonesia dan seantero dunia. Are you ready? Tema kita hari ini adalah memilih pasangan ala Abraham. Nanti saya bakal kasih tahu kenapa ada wisdom Abraham di baliknya, karena dia yang lebih aktif mencarikan pasangan buat Ishak. So, anyway, ini kalimat pembukaan saya. Bam bam. Tunggu, sudah muncul? Yes. Setuju nggak kalau saya bilang, oh bukan, ini bukan kalimat, ini salah ya. Oke, ini kalimat saya. Lebih baik berada dalam no relationship ketimbang berada dalam bad relationship. Lebih baik kita tidak ada menjalin hubungan ketimbang kita berada dalam sebuah hubungan, tapi hubungan yang sebetulnya menyiksa. Nah, tapi banyak sekali orang itu pingin punya pacar, pingin punya kekasih, pingin dilihat oleh orang lain bahwa dia punya kekasih. Seperti gambar yang tadi teman-teman udah sempat kelihatan sebentar itu ya. Ini ada seorang Korea, namanya Jun Sung. Itu gambarnya, dia itu ceritanya masukin ke Instagram atau Facebook, foto dia lagi tidur. Terus, captionnya adalah, lol, my girlfriend took this picture of me while sleeping. Love her so much. Wah, dia bilang, wah, imut banget ya. Pacar aku, foto aku ketika aku lagi tidur. Ternyata pacarnya adalah kaos kakinya. Tuh lihat kan, di kaca itu sebenarnya dia motret dirinya sendiri selfie pakai kaki. Ini ilmu yang luar biasa. Tidak banyak orang di dunia bisa. Orang Indonesia juga termasuk yang paling hebat ya. Sambil dengerin kuliah, tangan tertek sambil ngetik nih. Ngerti. Tanya, nanya, langsung cepet nanyanya seperti Renata kan. Pada tangan sambil ngetik handphone. Nah, itu luar biasa. Well, relationship adalah hal yang serius, setuju gak? Orang nikah rata-rata umur 27 di Indonesia. 27 tahun. Artinya dia menjomblo, kalau balita nggak dihitung, dia menjomblo selama 22 tahun lah, let's say, sebelum dia terikat dalam institusi pernikahan. Tapi setelah dia menikah, kalau umur dia sampai 70 atau 67 ya, dari 27 ke 67 itu 40 tahun. Dia menjomblo hidup sendirian 25 tahun. Tapi dia akan terikat dalam institusi pernikahan 40 tahun. Jadi apa yang terjadi di dalam hubungan pernikahan itu benar-benar akan menentukan seluruh nasib hidupnya. 40 tahun kalau dia umur 67. Kalau umurnya sampai 77, dari 27 ke 77 berapa? 50 tahun. Dan abis 50 tahun itu nggak ada tahun pembebasan. Jubile, lepas dari suami gue. Enggak. Terus sampai mati. Nah that's why masalah memilih pasangan ini hikmat yang besar karena menentukan hal yang besar ke depan. Kalau kita salah pilih jurusan, ya mungkin 1 tahun atau 4 tahun kita menderita kalau kita nggak bisa pindah ke kampus lain. Tapi kalau kita salah pilih pasangan, ya seumur hidup kita mesti bayar. Dan memang cinta itu, love can make you or love will break you. Masih ingat lagunya Tulus gak? Judulnya Sepatu. Tahu lagunya?
nggak usah dipuji ya, memang karena suara saya itu sangat-sangat rendah kualitasnya. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah jika terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sadar ingin bersama, teret teret teret, tapi tak bisa apa terasa terasa apa? Nggak ada yang tahu nih. Hah? Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita di rak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Oh, 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 oh yeah. Panjang ya, panjang. Endingnya adalah cinta memang banyak bentuknya, mungkin tak semua bisa bersatu. Terima kasih, saya Denny Gamadi, salam terang bagi Indonesia. Jatuh kan? Sorry, jatuh alat-alat pijar rusak, ntar saya disuruh ganti. Oke, kita lihat slide berikutnya. Well, cinta banyak bentuknya. Yang kita mau kadang nggak bisa bersatu. Tapi ada ilmu yang bilang, belajarlah dari layang-layang. Kenapa? Layangan waktu putus, banyak yang ngejar. Meskipun anak kecil yang ngejar. Tapi kadang kita juga suka kayak layang-layang. Walaupun udah putus, kadang masih suka nyangkut. Ada amin, saudara. Udah putus, udah jelas. Di message lagi, baper. Ikut lagi. Nah, mesti belajar layang-layang. Kalau udah putus tuh banyak yang ngejar. Pede aja lagi. Meskipun yang ngejar itu bopong-bopong, nggak masalah. Penting banyak yang ngejar. Nah, jomblo dan pacaran itu bedanya tipis sebetulnya. Percaya gak? Orang pacaran itu dia bangun dari tidur, berangkat ke kampus. Pulang kampus, janjian jalan sama pacar. Ketemu pacar, jalan seharian, nongkrong cantik, makan cantik. Dapat kata-kata romantis. Kalau jomblo sama, cuma urutannya yang beda. So no big deal kan? Jomblo baca dari nomor 2, 3, 4, 5, 1. Jadi dia berangkat kampus, pulang kampus janjian sama pacar. Ketemu jalan-jalan seharian sama pacar, dapat kata-kata romantis, dia bangun dari tidurnya. So, likewise same lah, sama-sama lah. Jadi kalau teman-teman jomblo hari ini, that's okay. Yang pacaran nggak bisa sombong, karena kita juga lalui hal yang sama kok. Nah, oke, saya akan kasih survei sekarang dari kompas.com. Sumbernya dari Mary Claire ya, di jurnalisnya. Ini data dari Kompas mengatakan begini. Siapkan diri Anda. Rata-rata orang jatuh cinta yang betul-betul jatuh cinta berjuta rasanya 4 kali dalam hidupnya. Bukan cinta monyet, kukang, gorila. Betulan jatuh cinta 4 kali. Kebanyakan menikah di usia 27 tahun. Kebanyakan rata-rata. 33% orang menikah dengan cinta pertama mereka. Ketemu, cocok, nikah 33% dari orang yang disurvei. 4 dari 10 orang dengan pacar kedua. 4 dari 10. 40% lebih banyak ya dengan pacar yang kedua. Terus 61% menyesal karena membiarkan hubungan dengan cinta pertamanya pergi. Barangkali dia masih terlalu naif, emosional, putus. 61% itu nyesel ketika hubungan dengan cinta pertamanya yang masih tulus itu, yang masih polos itu, bubaran. Ya, penyesalan itu kadang berakhir pahit ya. Pernah lihat undangan seperti ini nggak?
Dia ada tiba-tiba kita terima undangan dari orang lain kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari nama kita. Mohon maaf bila nama mempelai menyakiti hati Anda. Punya pengalaman? Harusnya nama gua tuh yang ada di undangan. Sama si dia. Tapi nama dia dengan orang lain. Pas lihat undangan itu tiba-tiba serangan jantung. Nggak bener-bener sih. Tapi katanya itu, Romeo is bleeding, no one can see his blood. Siapa sih itu lagunya siapa ya? Om Jo tentu pasti tahu ya. Romeo is bleeding, but no one can see his blood. Lagu zaman dulu. Oke, lanjut lagi. Fakta. 8 dari 10 orang menemukan cinta di usia 20-an. 8 dari 10 orang. 4 dari 10 orang jatuh cinta pada usia 30-an. Sepertiga dari 2.000 orang yang disurvei jatuh cinta di usia 40-an. Banyak ya? Sepertiga orang, bukan sepertiga orang ya. Kalau sepertiga orang itu sepertiga ya. Sepertiga dari orang yang disurvei mengaku pernah jatuh cinta dengan lebih dari 1 orang pada saat yang bersamaan. Agak risky. Tapi yang setia sampai tua. Ini bukan cuma sebuah peribahasa. Nenek lu main skateboard. Bener, nenekku main skateboard. Ini buktinya. Ini gambarnya. Maksudnya apa? Sampai tua, mereka enjoy sama-sama. Saya nggak ngerti kenapa si nenek pakai payung. Tentu fungsinya adalah untuk pengereman mendadak. Seperti parachute. Waktu dia pengerem kapal jet yang mendarat. Nah, itu si kakek sama nenek lihat gak? Sampai tua masih happy. Masih enjoy life. Well, kita semua punya impian seperti ini, bukan? 4 dari 10 orang jatuh cinta pada seseorang, tapi cintanya tak berbalas. 4 dari 10 orang, artinya 40%. Oke? Sepertiga dari orang yang disurvei pernah berniat untuk balikan dengan mantan kekasih. Tapi hanya 1 dari 3 orang yang berhasil melakukannya. Jadi cukup banyak ya sepertiga itu dia pernah berniat kembali, tapi cuma 1 dari 3 orang yang benar-benar berhasil kembali dengan mantannya. Sebagian besar tidak bisa. Entah karena kekasihnya, mantannya itu sudah punya pacar baru, sudah menikah, atau sudah jijik sama dia. Terungkap juga bahwa 41% dari orang yang disurvei mengalami cinta yang terlarang. Misalnya dia jatuh cinta pada gurunya yang sudah berkeluarga, jatuh cinta pada pohon tetangga, layar televisi, dan lain-lain. Pokoknya terlarang deh. Jatuh cinta sama bayi, misalnya. Ternyata banyak loh, 41%. Diam-diam dalam hatinya ada jatuh cinta. Oke, ini tidak terlarang ini. Ini jatuh cinta yang manis ya. Sampai hari tua, nenek lu main troli. Iya, nenekku main troli. Lihat gambarnya. Main berdua. Mungkin itu si kakeknya udah pengen cari istri baru. Jadi neneknya didorong ke jalan raya. Stop. Kakeknya bilang, what? I cannot hear you. Gitu ya. Itu kakek jahat, jahanam. Nah, yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ini big idea saya. Ini kalimat yang mau kita pegang dari awal sampai akhir. Dengan mengingat covenant, janji Allah, ketika mencari pasangan juga, kita perlu menemukan dan menjadi, ini 2 hal ya. Kita menemukan, tapi juga ke dalam kita menjadi pasangan yang on track dan berkarakter baik hati. Nanti kita akan lihat maksudnya apa on track, maksudnya apa baik hati. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 24. Kalau teman-teman ada Alkitab, bisa baca sama saya. Kalau tidak, saya beri waktu untuk ke toko buku sebentar, kira-kira 3 detik ya. Nanti kalau udah beli Alkitabnya, kita baca. Agak panjang. Ini kisah LAI memberi judul perikop ini, Ribka dipinang bagi Ishak. Saya akan bacakan lompat-lompat. Bukan berarti saya lompat-lompat, tapi ayatnya yang lompat-lompat. Supaya kita bisa cepat covering ya. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal.
Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya dia. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit, yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi Abraham sudah pergi meninggalkan tanah kelahirannya, sudah sampai di Kanaan, sekarang dia mau carikan istri buat anaknya, yaitu Ishak. Tapi yang disuruh adalah siapa? Hambanya yang paling tua. Menarik ya. Hambanya yang paling tua, yang punya kuasa atas segalanya. Jadi dia tuh butlernya di rumah itu. Kalau film Batman, siapa hambanya yang paling tua? Ada yang tahu? Alfred. Dia yang jagain si Bruce Wayne dari kecil kan. Nah itu orang kepercayaan di rumah itu. Nah ini disuruh nih. Abraham suruh orang yang paling tua, yang paling senior, yang punya segala kuasa dan paling punya pengalaman, tolong cariin istri buat anakku Ishak. Tapi syarat satu, jangan cari perempuan Kanaan. Meskipun Abraham lagi tinggal di Kanaan. Ayat 4 sekarang. Kejadian 24 ayat 4. Tapi engkau harus pergi ke negeriku, negeri asalku, kepada sanak saudaraku, dan mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu hambanya itu berkata kepada Abraham, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Kan disuruh pulang kan, backwards, mundur ke tanah kelahiran Abraham. Terus ayo ikut ya, saya mau bawain kamu ke calon suami, ikut aku ke negeri ke Kanaan ya. Hamba itu bilang, tapi gimana kalau perempuan itu nggak mau ikut ke Kanaan? Haruskah aku membawa anakmu itu kembali? Apakah Ishak yang dibawa pulang balik? Kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tapi Abraham berkata kepadanya, kata pertamanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke negeri di mana, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jangan sampai kita udah pergi sejauh ini, lalu gara-gara mau cari istri, Ishak itu kembali pulang ke negeri asalku dulu. Enggak. Kita udah punya tujuan mau ke sana. Jangan sampai gara-gara nikah, backwards, mundur, kira-kira gitu. Terus, ayat 7, Abraham lanjutkan. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham bilang, Tuhan akan menyertaimu. Tuhan yang sama akan menyertaimu, yang akan memberikan kamu istri. Lihat ya iman Abraham ya. Cari istri pun adalah tuntunan Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama kamu untuk mengambil istri. Menarik ya. Abraham gak bilang nanti Tuhan akan tunjukkan yang percis si A atau si B. Enggak. Tapi Abraham bilang Tuhan yang akan menuntun. Sampai kamu ketemu istrinya. Tuntunan Tuhan. Ayat 8. Tapi jika perempuan itu tidak mau ikut engkau ke Kanaan, lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja jangan sampai anakku kembali ke sana. Itu Abraham wanti-wanti keras. Kalau perempuan itu mau ikut kita, baru aku mau. Tapi kalau perempuan itu tidak mau keluar dari tanah yang lalu, jangan cari orang itu. Ayat 9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tanda sumpah di zaman itu, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal yang sudah dikatakan Abraham. Kemudian, nah ini yang luar biasa. Ini hamba yang tua itu punya hikmat. Ini di luar idenya Abraham kemungkinan, karena Alkitab tidak mencatat bahwa ini disuruh Abraham. Tapi ada hikmat dari si hamba yang udah tua dan bijaksana. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Dia ambil 10 unta. Pergi membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor, kota asal keluarga besar Abraham. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Oke? Pada waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah dia, Tuhan Allahku, tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Dia berdoa loh. Padahal dia bukan orang yang mengenal Allah Yahweh. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, sumur itu, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air petang hari. Kiranya terjadilah begini.
kata si budak itu. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setia kepada tuanku itu. Sebelum dia selesai berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Perhatikan, si hambanya tidak minta, dia cuma minta buat dirinya, kasih aku ya. Tapi barang siapa perempuan bilang, oke, untamu juga aku kasih. Itu ada inisiatif kan. Itulah orangnya. Nah, ini persis kejadian Ribka. Hambanya minta, dikasih. Tapi setelah itu Ribka itu tawarin, baiklah untuk unta-untamu juga akan kutimbakan air lagi sampai semuanya puas minum. Ingat kata-kata puas minum. Nanti saya akan masuk ke situ. Kemudian segeralah dituangnya air yang ada di buyungnya itu ke dalam palungan tempat minum binatang, berlarilah ia sekali lagi ke sumur. Berlarilah dia sekali lagi ke sumur. Dia bergegas ambil air ke sumur, menimba air, ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dia turun tangan. Dia menimba air buat unta-untanya. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu, yaitu si budak, si hamba Abraham itu, baru dia mengambil anting-anting emas setengah shikal beratnya, sepasang gelang tangan 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepada si hamba itu, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Ayo tinggal, untamu pun kami kasih makan, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Yahweh, Tuhan Allah, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih setianya dan setianya dari Tuanku itu. Lihat ya, ketika si hamba ini menemukan jodoh buat Ishak, dia berlutut menyembah Tuhan. Dia tahu itu pimpinan Tuhan. Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian ini ke rumah ibunya. Nah, terus singkat cerita ditunjukin semua harta bendanya segala macam, dan kemudian diajak masuk. Ternyata si hamba ini, orang yang tua ini, mungkin warna kulitnya juga berbeda karena dia berbeda suku dengan si Abraham ini. Ayo, ngapain kamu di luar aja? Ayat 31. Ayo masuk. Ini kasih untamu. Diundang masuk ayat 32 dan kemudian dibasuh kakinya dan dia bermalam di situ. Dikasih makanan segala macam, di welcome dengan sangat baik, dan kelak singkat cerita Ribka dipinang bagi Ishak. Menikah. Ribka ini asal mulanya bisa ketemu dengan Ishak. Ini perjalanan perjodohan mereka. Dan inisiatifnya dari Abraham. Nah, mari kita lihat slide-nya. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa jadi pertimbangan buat kita sama-sama. Oke? Abraham itu memprioritaskan kehendak Allah. Kenapa? Dia bilang, istrinya, anakku, tidak boleh membawa anakku mundur. Hidup kami adalah hidup yang mengejar purpose, tujuan, calling dari Tuhan. Kalau pasangannya menarik dia mundur ke masa lalu, jangan, cancel. Hanya boleh pasangan yang mendukung dia on track, sejalur, menuju kepada goal yang sudah Tuhan berikan dalam hatinya. Kehendak Allah apa? Majuin ke situ. Nah, jadi kita bisa lihat, orang ini seperti apa sih sebetulnya? Kalau kita lagi jatuh cinta. Oke. Sekarang saya mau tanya, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih. Ada nggak orang yang lagi saudara itu taksir?
Ya kalau menikah, kalau sudah menikah, saya yakin teman-teman nggak ikut acara ini ya. Nanti kalau belum menikah, ada nggak orang-orang yang kita kebayang, wah doi ini oke juga orangnya ya. Coba kita tutup mata sebentar. Ada nggak orang yang ada di benak kita, mungkin dia akan jadi pasanganku sampai tua nanti. Dia akan jadi kekasihku. Ada? Coba bayangin dulu di kepala. Saya bisa membaca orangnya dari layar kaca. Taruh tangan layar Anda, tangan Anda di layar maksud saya. Oke? Pasti huruf depannya adalah, nah bukan itu yang saya mau bahas hari ini. Tapi jawab pertanyaan saya begini. Udah kebayang belum orangnya siapa? Belum. Saya kasih waktu 1 jam lagi, bayangkan. Udah kebayang ya? Misalnya saya nggak tahu lah teman-teman itu di kepala kepikiran siapa sih. Barangkali kan ada, iya nggak? Iya nggak? Jujur aja ya. Si itu loh, itu. Yang kamu kebayang-bayang terus. Kalau dia message, happy meal. Saya mau tanya, bayangin itu orang. Hubungan dia sama Tuhan bagaimana? Sama dirimu, siapa lebih dewasa rohaninya? 2. Dia sama orang lain, gimana relasinya? Cara dia berhubungan dengan pihak yang berotoritas gimana? Kalau dari kecil sama guru, kamu, turunkan kakimu dari meja. Dia begini, hah? Sama orang tua, kamu, kenapa pulang malam banget? Hah? Ditangkap polisi di jalanan, kamu melanggar lalu lintas. Hah? Nah itu misalnya dia punya masalah dengan orang berotoritas. Apa dia punya masalah dengan orang berotoritas gak? Ya kan sekali lagi, sesuai dengan bayangan teman-teman. Si doi ini punya masalah dengan otoritas gak? Dia punya masalah dengan orang tua gak? Soalnya gini loh. Seorang perempuan yang tidak respect pada ayahnya akan punya kesulitan untuk respect dengan suaminya. Sebaliknya, seorang laki-laki yang tidak sayang mamanya akan punya kesulitan untuk sayang pada istrinya. Ada keterkaitan. Apa yang dibentuk selama 20-30 tahun gak akan berubah dalam 2 tahun setelah dia pacaran sama kita. No. Gimana dia berelasi dengan lawan jenis? Apakah seperti kupu-kupu? Hinggap di satu bunga yang lain. Cari perhatian di sana, di sini, tebar. Sampai semua orang rasa dia naksir sama itu orang. Padahal mah enggak. Cuma hobi tebar-tebar aja. Gimana cara dia berelasi dengan lawan jenis? Apakah dia punya batasan yang jelas? Atau dia memang senang mengumbar cinta? Lalu sekarang perhatikan juga. Ini teman-teman udah jawab kan dari tadi ya. Di alam imajinasi sendiri ya. Orang yang kita pikir imajinasi bagaimana sama orang tuanya? Tahu nggak? Kalau nggak tahu jangan cepet-cepet terima kalau dia tembak. Lihat dulu waktu dia ditelepon mamanya. Udah Ami, ntar Ami ya. Misalnya gitu loh. Atau dia sopan. Tuh papanya telepon. Waduh, si tua matiin ah. Nah itu hati-hati. Lihat bagaimana dia berelasi dengan orang tuanya. Dengan pihak berotoritas bagaimana. Dengan lawan jenis bagaimana. Dia chattingnya mesra banget nggak sama semua orang di DM Instagram misalnya. Dan terakhir, ini bukan soal dia berelasi sama orang. Siapa temen-temennya. Itu mendefinisikan orang ini kayak apa. Dia cewek cantik misalnya ya. Rambutnya panjang, lurus, pendiam, bajunya rapi, bajunya kulitnya wangi, putih, bersih. Tapi temenannya geng motor. Kita kan bertanya-tanya. Casing lu boleh kayak iklan sabun Jepang. Tapi di dalamnya gangster. Siapa temennya? Dan kenapa dia nyaman? Misalnya sama teman-teman geng motor misalnya ya. Sehingga kita tuh ketika jatuh cinta, otak kita juga berpikir kan. Bukan cuma rasa dibuat nyaman, tapi kita lihat gimana cara dia berelasi. Terus berikutnya, gimana cara dia menggunakan waktunya. Karena waktu menentukan prioritas kan. Berapa lama dia habiskan waktu untuk di depan main game, belanja, chatting, ngedit filter. Dan gimana cara dia menggunakan uang. Karena dari cara spendingnya dia, kelihatan apa yang penting dalam hidupnya. Oke, sampai sini. Teman-teman sekalian udah kebayang nggak? Orang yang ada di pikiran kita itu, si doi itu gimana kualitas ininya? Abraham punya cara yang menarik ya. Abraham itu, coba kita lihat lagi tadi ya. Abraham itu suruh budaknya pergi. Yang pertama,
orang itu harus membawa kita ke calling kita, nggak mundur. Ada orang nanya, boleh nggak sama yang nggak beriman? Gini loh guys, beriman pun, tapi dia bikin kita mundur ke titik awal. Itu artinya cara kita milih pasangan lebih primitif ketimbang Abraham. Di zaman Abraham aja cara dia ngelihat tuh adalah visioner ke depan. Kalau orang ini gara-gara nikah sama orang ini, anakku jadi mundur ke titik nol lagi. Jangan. Justru harus ngebawa maju ke janji Tuhan. Kenapa? Karena Abraham dan Tuhan punya perjanjian. Ada janji yang diberikan, Kejadian 12. Dia akan dipakai Tuhan bagi bangsa-bangsa dan lain-lain janjinya. Dan melalui siapa? Melalui keturunannya. Keturunan yang dinanti lama sekali. Jadi Ishak adalah penerus janji Allah. Nah sekarang keturunan Ishak siapa? Kita semua anak-anak Tuhan hari ini. Israel rohani kan? Nah kita ini sekarang yang ada pegang perjanjian dengan Allah. Dan kita sedang maju terus bersama dengan Tuhan. Ke jalan yang mungkin kita belum tahu. Tuhan suruh kita berangkat kemana lagi. Tapi yang pasti jangan sampai gara-gara pasangan kita mundur. Bisa nggak gara-gara pasangan kita mundur? Bisa. Dulu kita pelayanan rajin. Dapat pasangan yang hobinya nonton rajin. Segala macam dia tontonin. Akhirnya kita juga jadi lebih banyak nonton ketimbang pelayanan misalnya kan. Itu contohnya bisa jadi kemunduran. Bisa sekali. Oke, terus kemudian apa lagi? Lihat di sini. Hambanya ini berhenti di luar kota. Ya. Di sumur. Pada waktu petang hari. Nah, teman-teman sekalian, ini hikmat. Coba, ada yang bisa tebak gak? Kenapa dia berhenti di sumur petang hari? Karena ini tempat yang paling hype, bro. Ini tempat yang paling happening, para perawan keluar. Di sumur sore hari. Itu udah kayak daerah Jakarta Selatan. Kafe-kafe. Semua cewek-cewek keluar yang paling cantik dengan make up-nya, selfie, foto-foto, background-nya sumur. Ngobrol, lu gimana sih? Oh iya ini punyaku baru loh, ini buyungku baru loh, mereknya LV. Dan semua cerita segala macam nih. Sore, petang hari, di sumur. Kalau si budak itu datang ke sumur, pagi hari, obrolannya lain. Anakmu sekolah di mana? Anakku online nih. Oh ya, bayar uang sekolahnya sama nih. Kurang ajar ya sekolahnya. Iya nih, kamu kemana? Aku di rumah aja nih anaknya. Kenapa? Pagi-pagi yang ambil air di sumur, ibu rumah tangga. Nggak cocok kalau dia mau cari jodoh di pagi hari di sumur. Tempatnya udah bener. Timingnya salah. Nggak ketemu perawan. Nggak ketemu gadis muda. Kalau dia mau cari gadis muda, dia mesti cari di tempat yang benar, di waktu yang benar. Di sumur sore hari. Keluar semua dari rumah ayahnya, remaja-remaja, pemudi-pemudi, keluar semua. Dan laki-laki juga kumpul di situ. Hello, what's up? Tolong bikinin satu dong. Milo shake. Nah, di situ di sumur tuh. Nih, air lumpur. Saya dikasih ya. Di sumur itulah tempat hangout anak muda di zaman itu. Nah makanya si hamba ini orang cerdas. Dia salah timing, sepi. Kalau dia datang ke sumur siang hari, dia ketemu siapa? Perempuan Kanaan dan Yesus lagi ngobrol. Berapa ribu tahun kemudian. Dia datang di tempat yang tepat. At the right time. At the right place. Nah teman-teman sama dong pelajarannya buat kita hari ini. Kita mau cari pasangan seperti apa? Cari di mana? Kalau kita mau cari orang yang baik, misalnya lah ya, ini kan selera ya, yang lempeng, kita carinya jam 1 malam. Di jalan tertentu di kota kita, ya kita bisa tebak, yang jam 1 malam ada di luar, siapa? Alhasil kita dapat hansip. Misalnya ya, saya nggak tahu. Right time in the right place. Kok gue nggak dapat? Ya lu salah nyarinya. Ke gereja, bergaulnya sama orang tua sekolah minggu. Ya syukur kalau dikenalin sama kakaknya atau adiknya gitu ya. Atau enggak omnya yang duda. Bisa juga sih. Cuman right time, right place itu penting sekali. Kan itu menentukan pasarnya kita. Kita datang kemana. Oke? Right time, right place. Nah itu hikmatnya si hamba ini loh. Terus dia berdoa. Tuhan tuntun aku. Oke, kita bisa berdebat. Orang bilang kan, jodoh udah tentukan Tuhan. Kagak, jodoh nyari sendiri. Oke. Dua-dua bisa. Tapi yang ayat ini sampaikan, Tuhan menuntun. Buktinya apa? Dia doa dan dijawab Tuhan. Dan setelah dijawab dia berlutut sama Tuhan. Tapi kan dia minta tanda nih. Nah tandanya tuh bukan tanda bodoh-bodoh loh. Maksud saya tanda bodoh-bodoh tuh gini ya. Tuhan yang datang ke persekutuan pemuda hari ini pakai baju merah. Dialah jodohku. Amin. Datang pakai baju merah. Laki sama laki. Ya bukan ini Tuhan. Minggu depan kita coba lagi misalnya.
itu kan random ya. Minta tanda yang random. Tuhan, dia pakai apalah segala macam. Enggak. Dia minta tandanya tuh bijak. Lihat ya. Dia minta minum. Dan perempuan yang ngasih minum sama unta-untanya juga minum. Here is the thing. Kalau yang minum tuh, yang datang minta minum tuh cowok ganteng. Mancung. Berotot. Naik kuda putih. Rambutnya pirang-pirang. Mukanya rada timur tengah. Giginya rata. Dagunya tegas. Terus bilang, "Hai. Boleh ambilin saya minum?" Wah, semua cewek bakal keluarin air minum. Boleh minta Instagramnya? Wah, semua cewek keluarin handphone. Tapi yang minta itu budak tua. Yang minta adalah budak tua dari perjalanan jauh. So, mungkin dia kulitnya terbakar matahari. Rambutnya sudah penuh dengan uban. Keringetan, kucel. Boleh minta minum. Semua gadis lari. Karena pikir, kalaupun dia punya anak, anaknya kurang lebih sama kayak dia. Budak juga. Lu mau jadi istri budak? Kan enggak. Tapi kalau ada seorang perempuan yang mau ngasih kepada seorang budak yang tua, kucel, keringetan, kelelahan, itu perempuan pasti baik hati. Dan ekstrimnya lagi, kalau dia mau kasih minum buat unta. Ada berapa unta tadi? 10. Dikasih minum sampai tadi saya bilang kita highlight kata puas. Tahu nggak unta minum berapa banyak? Satu sesi unta minum 32 galon. Satu sesi unta minum 32 galon satu unta. 10 galon? 10 galon. 10 unta? 320 galon satu sesi. Dan Alkitab mencatat minum sampai puas. Dan Ribka ambilin air ke sumur. Pulang-pulang tangannya lepas. 32 galon kali 10 unta baru satu sesi. Dan dia mau tolongin. Dan Ribka yang tawarin dirinya. Dan akan kuberi minum unta-untamu sampai puas. Lihat gak karakter Ribka seperti apa? Dia bukan cuma pinjemin. Nih om, pakai ember saya aja om. Ntar balikin sono ya om ya. Taruh depan, jangan masuk, banyak covid. Enggak. Dia ambilin sampai untanya minum puas. Apa karakter yang dimiliki Ribka di sini? Dia menghargai orang tua dan dia berhati baik. Nah, itu yang sekarang langka ya teman-teman ya. Kita cari karakter tertentu, kualifikasi tertentu. Tapi satu hal yang Ribka miliki, baik hati. Nggak banyak mungkin di seluruh perempuan sore hari itu. Nggak banyak yang mau bantuin seorang hamba. Dan ambil 32 galon. Kukunya nail polish mah rusak. Kena segala macam tuh ya. Nggak bisa. Tapi dia lakukan. Nah barulah setelah itu si hamba itu keluarin segala macam emas dan sikal, perak dan lain-lain. Bukan dari awal, hello ladies. Si om itu pakai segala macam kalung. Yo 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 gitu dia. Enggak, dia pamer semua. Ada yang mau jadi. Saya mau audisi gadis tercantik di sumur. Yo, come on. Semuanya datang ya. Saya mau uji satu persatu siapa yang layak jadi istri pangeran kaya dari Kanaan. Dia orang sini aslinya loh. Oke, silakan kamu menyanyi dulu. Kedua, menari. Caranya cerdik sekali milih. Nah kita, teman-teman sekalian, jangan kalah cerdik dengan cara primitif. Dia aja cari quality kan. Dia cari karakternya kayak apa. Jangan kita gampang terbuai lihat segala macam yang sifatnya permukaan. Nah dia cari sampai dalam. Baik hati. Nah baru kemudian dikasih semuanya. Nah oke, baik hati itu apa sih? Yuk kita pertajam sekarang. Apa maksudnya baik hati? Apa karena dia murah senyum, murah mendengar, setia, perhatian, lembut. Apa sih baik hati? Coba kita lihat slide ya. Baik hati itu ya setidaknya ada 3 hal di dalamnya. Di slide ini B yang pertama ya adalah beriman. Next slide. Ini tadi udah ya, ingat ya. Kita perlu mencari di tempat yang benar, di waktu yang benar supaya dapatnya juga yang pas kan. Oke, terus next lagi kita lihat baik hati. Nih sebelum saya masuk ke apa itu beriman ya. Seorang PhD, konselor pernikahan, punya pengalaman banyak sekali dia berkata. Ada banyak teori tentang kecocokan pria dan wanita.
Tapi dalam pengalaman saya, jikalau orang itu baik hati, potensi menyatukannya jauh lebih besar. Menarik ya? Hal yang seringkali dianggap sepele zaman ini. Baik hati. Selap, masukinnya itu jauh lebih gampang. Oke, kita lihat sekarang. Baik hati itu apa? Baik, berintegritas. Oke. Apa maksudnya berintegritas? Berintegritas itu dia ngomong A adalah A. Kalau baru kenal sama kita, tapi ngomongnya udah tricky, kita mesti waspada. Tricky masalah apa? Dia nggak jujur soal gajinya. Gajimu berapa? 2 digit. Tinggalnya di mana? Wah, Pondok Indah. Kampung ya ternyata misalnya. Ada sesuatu. Kalau dia nggak jujur. Masa lalunya, hidupnya. Berintegritas yang pertama adalah jujur, terbuka. Ketika ini nggak jujur, ini bibit dari masalah yang lebih besar. Kalau dia nggak benar-benar biasa terbuka apa adanya, buka dirinya. Next. Berintegritas juga artinya tanggung jawab. Ada berapa banyak pergeseran hari ini di mana laki-laki seringkali menjadi kewanita-wanitaan dan perempuan menjadi kelaki-lakian. Role-nya terbalik. Bertanggung jawab itu begini loh. Bukan karena dia lebih kaya, maka dia traktir perempuan. Tapi karena tahu perannya sebagai laki-laki adalah melindungi, mencukupkan, menjaga perempuan. Ini masalah role. Bukan karena dia lebih kaya, lebih hebat, tapi itu role-nya dia sebagai laki-laki. Next, berintegritas yaitu adalah dia orang yang setia. Seringkali karena dia ganteng dan cantik, mata kita bisa menjadi silau dengan penampilan. Dan kita kompromi dengan hal-hal yang sepele. Kalau waktu mulai kenal, kita lihat dia punya bibit-bibit tidak setia. Dia menjalin relasi spesial sama kita, tapi masih berkenalan sana-sini di Tinder. Dan kita bilang, well, semua orang main Tinder. Mestinya kita sedikit jeli dan lihat, wow, ini ada bibit. Ini bibit. Ini mungkin belum jadi perselingkuhan. Tapi kan dia nggak selingkuh. Tapi kan dia tetap sama aku. Oh ya. Tapi namanya bibit itu bisa berkembang jadi besar. Biar kata dia seganteng Hyun Bin juga. Kalau dia nggak setia, dia jadi recycle bin. Nggak ada integritas. Baik hati berarti integritas. Apalagi yang dimaksud dengan baik hati? Next. Baik hati juga berarti lembut. Gimana sih lembut itu? Apakah dia ngomongnya smooth, baik, matanya berbinar-binar, penuh dengan kasih sayang seorang bapak? Coba kita lihat slide berikutnya, next. Lembut berarti fleksibel. Suruh dia kayang, pakai satu tangan ke belakang. Kalau badannya fleksibel, bukan itu ya. Gini loh guys. Lawan dari lembut adalah keras kepala. Orang yang fleksibel bisa cari jalan keluar untuk hal-hal yang tidak fundamental. Dia bisa oke, dia nggak ributin hal-hal yang terlalu kecil. Masalah ini, masalah itu, tapi fleksibel. Oke, menurut kamu gimana? Cari jalan tengah. Cari jalan tengah. Kalau orang yang keras dan setiap hal kecil maunya diributin, pokoknya harus caraku. Susah nanti. Kenapa? Karena dalam hubungan akan banyak hal perbedaan kok. Fleksibel itu bisa memahami. Next berikutnya apa lagi? Oh ya ini nih, memahami ini. Coba yang laki-laki boleh lambaikan tangan. Yang laki-laki, oke, thank you. Saya mau tanya laki-laki ya. Kalau kamu punya pacar, seorang perempuan, lalu dia ngomong begini, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya apa laki-laki? Ada apa-apa. Aku mau ketemu nih, reunian sama teman SMP-ku. Cewek apa cowok? Cewek. Boleh ya aku pergi sama dia? Berapa orang? Yang lain pada nggak bisa, jadi tinggal kita berdua doang. Boleh kan? Nggak apa-apa kan aku pergi? Nggak apa-apa, pergi aja. Nggak apa-apa. Oh, laki-laki yang bijak tahu ada apa-apa. Laki-laki yang bodoh, oh nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, pergi. Besok lu di blok. Kalau dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa.
memahami, tahu ada apa-apa. Oke, laki-laki saya tanya lagi. Perempuannya itu lagi lihat foto-foto kita, terus dia ngomong gini si cewek pacar kita itu siapa? Cakep juga ya. Ayo laki-laki, kalau kamu memahami apa makna di dalamnya. Dia lihat foto-foto kita, ada perempuan di situ. Terus dia tanya, itu siapa? Cakep juga ya. Laki-laki, apa artinya? Apakah begini jawaban kita? Oh iya, cakep banget, gila. Perawatannya mahal. Tapi bening, lihat dari dekat. Aduh, gila deh. Gak bisa lepas mataku liatin dia. Cantik, luar biasa. Baik lagi orangnya. Aku ditraktir. Aduh, baik banget orangnya. Begitu. Kalau dia bilang, siapa tuh? Cakep banget. Jawaban laki-laki mesti gimana? Oh enggak. Efek kamera itu mah jelas cantik kamu dong. Itu cuma kebetulan angle-nya pas aja. Tapi aduh enggak lah. Jauh dia mah itu cuma ya biasa-biasa. Kamu tuh baru cantik loh. Lihat dari dekat cantik, dari jauh cantik, di potret juga cantik. Ini cuma kebetulan aja loh kalau lihat foto-foto dia di tag tuh kan. Beda banget kan dia kan. Enggak lah, nah itu memahami. Kalau dia bilang, siapa tuh? Cakep juga ya. Artinya apa? Barangkali, ini kan banyak perempuan di sini. Tentu perempuan lebih tajam menilainya. Barangkali cemburu. Kalau dia ngomong gini, terserah. Ayo laki-laki, apa artinya? Nah, laki-laki diam kan? Ya laki-laki aku tanya, mau apa? Terserah. Ya udah ini ya, nggak mau. Ya udah, kita ke puncak deh. Enggak. Katanya terserah. Ya terserah, tapi bukan itu dan bukan ini. Jadi apa? Terserah. Apa artinya terserah tuh ya? Nah, apalagi sih perempuan biasanya cah, nggak apa-apa gitu ya. Apalagi ya? Apalagi sih biasanya wanita, ini laki-laki kalau bodoh begitu. Kalau kita bodoh nggak memahami, oh terserah gitu ya. Oh nggak apa-apa, tetap pergi. Apalagi biasanya ya? Wah lupa saya. Banyak lah ya, banyak hal. Nah memahami itu bisa ngebaca perasaan. Dibalik dari apa yang keluar dari kata-kata. Oke, lembut itu apa lagi artinya? Next. Bersyukur. Ada orang, kita udah ajak makan di restoran yang paling mahal, Michelin Star, bintang 5, mewah, surprise, penuh dengan bunga-bunga fresh di meja. Tapi dia masih bisa di tengah keadaan yang paling bagus, mendapatkan kecacatan. Bagus sih, tapi aduh, garpunya kok baret-baret ya. Bagus sih, tapi pelayan di sini jutek-jutek ya. Bagus sih, tapi kamar mandinya bau. Di tengah segala yang indah, dia bisa mendapatkan hal buruk. Orang yang bersyukur, hatinya tuh kebalikannya. Di tengah keadaan yang paling berat, dia bisa berkata, tapi ininya bagus ya. Tapi itunya oke ya. Tapi di tengah keadaan ini, ada hal yang menyenangkan ini ya. Seenggaknya aku masih sama kamu. Itu hati yang bersyukur. Nah, hal-hal kayak gini kita mesti lihat, supaya kita lihat hatinya seperti apa. Dia orang yang lembut nggak? Oke? Nah, next slide lagi kita lihat. Apa yang dimaksud dengan baik hati, berintegritas, beriman gitu ya. Nah, ini slide kita agak beda kayaknya ya. Ini udah mau habis kalau di sana ya. Nah teman-teman, makanya kadang-kadang kalau teman-teman sedang tidak berada dalam relationship ya, itu jauh lebih bagus ketimbang kita dalam bad relationship. Karena udah dalam bad relationship kita mau sudahi juga susah. Kadang mau ada alasan apa, ya udahlah kita belajar menerima lah gitu ya. Padahal mungkin di waktu yang sama banyak orang yang berseliweran yang sebetulnya baik buat kita jadi nggak bisa deketin. Karena kita sekarang sudah ada dalam relasi yang buruk gitu kan. Jadi memang jangan terlalu cepat mengambil keputusan misalnya. Halo Kak, aku mau nanya. Ya. Ada dua pertanyaan sih. Yang pertama, tadi kan sempat ngebahas masalah naksir ya. Belum kita menjalin si hubungan itu. Nah, naksir sama kagum itu sama nggak sih maknanya? Nah, kalau itu artinya beda, apa bedanya naksir sama kagum itu, Kak? Gimana kita tahu kita lagi naksir orang atau kita lagi kagum sama orang? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, ini agak sedikit melenceng sih.
Aku tuh mau nanya tentang open relationship. Gimana pendapat Kak Dani tentang orang-orang yang sepakat menjalani hubungan open relationship sama sama kekasihnya, Kak? Oke, thank you Yos. Bagus banget ya pertanyaannya. Beda nggak teman-teman sekalian kagum sama naksir? Beda. Kagum itu dia punya kualitas yang baik, tapi belum tentu kompatibel dengan kita. Karena salah satu kunci dari hubungan yang langgeng bukan speknya bagus, tapi kecocokan. Guys, pilih pasangan itu kayak pilih mobil. Kadang-kadang kita punya spek 4-wheel drive, 2500 cc, peleknya gede, mesinnya gede, turbo, bodinya terbuat dari Eropa punya, misalnya kan ya, bagus semuanya. Wah, speknya tinggi. Ketika kita duduk di tempat supir, kita pegang setirnya kagak enak. Bayangkan perjalanan menyetir dengan mobil yang kita pegang setirnya nggak enak. Siksa bro sepanjang perjalanan. Speknya boleh high, tapi nggak nyaman. Pilih pasangan, salah satu kunci yang mendasar, cari orang yang kita nyaman. Kagum belum tentu nyaman. Kenapa harus nyaman? Karena dalam 30 tahun ke depan, kalau Tuhan memberikan kita hidup, setiap bangun pagi kita akan lihat muka Dia. Apakah kita akan berkata setiap bangun tidur, haleluya, this is a new day. I love you every day. Kalau nyaman. Atau kita akan bangun tidur dan rasanya tidur sama mobil yang speknya bagus. Dan mobil nilai jualnya terus turun. Berkurang terus bukan? Berkurang terus bukan? Tapi sampai hari tua kita bangun tidur, kita lihat wajahnya Dia di samping kita. I love you. This is a new day for me. I enjoy being with you. Itu nyaman. Nah itu bedanya kalau cuma kagum. Kagum bicara spek. Tapi waktu dekat ada kecocokan, itu yang mahal. Kedua adalah open relationship. Open relationship biasa terjadi ketika orang udah mulai gak terlalu cocok satu sama lain setelah berelasi cukup lama. Lalu bikin agreement. Gini deh, kita coba jalan masing-masing, kita coba open ya. Kamu boleh bergaul, kamu boleh dating dengan laki-laki dan perempuan manapun. Aku juga bisa bergabung dengan yang lain gitu kan ya. Nanti coba kita lihat. Kira-kira ada orang lebih pas buat kita atau enggak. Well, di satu sisi itu karena belum berani melepas cut clean dengan yang lama. Jadi open itu langkahnya gue open kepada yang lalu, tapi kalau nggak ada gue mau balik sama lu. Oke, jadi dia masih dua kaki gitu. Dia dating dengan orang lain, tapi di satu sisi dia masih terikat dengan pacarnya. Well, ini jadi problematis karena kita nggak bisa bilang mutlak mana benar, mana salah kan ya dalam relasi. Tapi setidaknya itu langkah yang lebih berani daripada bertahan dalam relasi yang salah. Setidaknya ini satu langkah yang oke, aku akan mengurangi komitmenku padamu dan coba melihat lagi di luar. Tapi open relationship juga cenderung menjadi buah si malakama. Begini, kalau akhirnya hatinya dia tidak bisa move on, meskipun dia tahu pacar lamanya itu sudah tidak cocok sama dia, tapi karena dia tidak ada yang cocok di luar, dia akan kembali ke pacar lamanya ketimbang dia memilih jomblo. Padahal open relationship itu bukan berarti harus aku cari yang baru atau kalau tidak dapat aku back sama kamu. Enggak. Ada pilihan yang ketiga. Kamu belum dapat sama siapa-siapa dulu. And that's okay. Nggak harus kita selalu berada dalam relasi kok. Nah, open relationship. Nah buah si malakama yang kedua adalah ujungnya nggak enak. Open, kita dating sama orang baru, orang lama kita tinggalin, tapi pahit. Karena ngomong open itu masih sayang sebetulnya. Nah itu yang seringkali jadi problematis di situ. Karena nggak jelas batasannya seberapa. Ya open. Waktu dia jalan sama orang lain emang kita nggak sakit. Kita sakit. Apa yang kita lakukan? Kita coba jalan sama orang lagi untuk rebound. Kita jalan sama cowok lain, sama cewek lain lagi. Tujuannya kamu jalan, aku juga jalan. Aku gengsi dong kalau kelihatan kayak bucin banget sih. Dia udah bisa jalan, bisa move on. Kita tetap aja sendirian. Akhirnya jalan, tapi kan nggak sehat. Kenapa jalan sama orang lain? Untuk rebound, untuk nunjukin bahwa kamu bisa sama orang lain, aku juga bisa. Tapi di dalam sebetulnya saling ngecek story-nya, dia sama siapa, dicekin tiap hari misalnya kan ya. Nah jadi sebetulnya itu sebuah pilihan buat open, tapi pilihan yang
tidak 100% bisa membantu. Nah, itu Karena kan kalau selalu kasusnya ini Kak, kasusnya dia udah menjalin hubungan sama si A, terus setelah menjalin hubungan dia baru punya komitmen sama-sama komitmen buat open relationship gitu kan. Kalau misalnya kasusnya dari awal mereka komitmen buat open relationship itu gimana Kak? kalau dia dari awal hubungannya komit untuk open relationship itu mungkin artinya belum berkomitmen untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih serius. Contohnya gini, kata-katanya bukannya jadian sama gua yuk, tapi kata-katanya adalah boleh nggak gua mulai doain lu. Jadi lebih open, belum terikat gitu kan ya. Tapi kalau udah jadi pacaran masih open, mungkin kategorinya beda ya. Jadi dia udah pacaran tapi masih open buat lihat yang lain. Itu memang mungkin jadi belum satu hubungan yang terikat untuk siap ke jenjang berikutnya, tapi masih baru perkenalan. Dan perkenalan itu open gitu kan ya. Aku kurang familiar dengan orang yang jadian tapi open. Yuk kita udah jadian ya pacaran, tapi kita sama-sama open. Itu I don't get it. Karena kasusnya gini Kak, banyak orang-orang yang kutemuin entah itu dalam pacaran, bahkan orang udah married pun di jenjang mereka menikah mereka berkomitmen tuh gitu loh. Iya. Di pernikahan mereka berkomitmen ya udah kita open relationship Open, iya. gitu. Iya. Dan Betul. gak cuma 1-2, banyak yang kutemuin gitu Kak. Iya. 1, 2, 3, dan 4. Makan ketupat. Kalau sempat. Iya benar-benar. Apalagi di budaya barat ya. Udah menikah, oke deh kita sama-sama open supaya nggak jenuh gitu kan ya. Cuman masalahnya kita jadinya memakai relasi untuk mengisi kebutuhan emosional. Saya punya teman waktu itu dia umur 35. Dan dia nggak pacaran bertahun-tahun. Tapi gue tanya, lu mau selibat emangnya? Terus kemudian dia bilang, enggak tuh, gue masih nyari. Dia bilang gitu kan. Terus satu titik tiba-tiba saya dengar dia jadian. Dia teman saya laki-laki, jadian sama perempuan. Gue tanya, weh, udah jadian lu sekarang? Gue pikir lu bakal selibat sampai tua nih. Kenapa lu jadian? Terus dia ngomong gini, gini Den, hidup gue nih indah Den. Hidup gue indah, gue nikmati hidup gue. Dan gue pengen share keindahan hidup gue bersama dengan orang lain. Jadi spirit dia dalam berpacaran adalah to give and not to take. Kebalikan sama Ababil, ABG yang Ababil. Kenapa kamu jadian? Aku kesepian Kak, malam minggu nganggur Kak, aku nggak ada yang nemenin Kak, nggak dapet kata-kata romantis Kak. Nah jadi lu jadian buat apa? Buat to get something. Tapi orang yang mature berpacaran to give, to share life. Nah ketika orang konsepnya memiliki pasangan to get something, dia akan kecewa. Karena semakin dalam kita mengenal, semakin banyak kita akan kecewa pada orang tersebut. Dan ketika kecewa, ya kita pakai jalan pintas kan ya. Ya udah kita open dulu deh, biar sama-sama dapat kepuasan. Karena berrelasi itu tujuan besarnya bukan supaya kita happy. Karena kita nggak bakal happy sama orang. Kita cuma bisa happy karena kebutuhan kita tuh kebutuhan jiwa. Yang bisa memberikan kepuasan adalah dia yang melampaui kebesaran jiwa manusia. Nah kenapa orang open kan buat cari happy kan. Dan di situ masalahnya. Karena kita tidak akan pernah jadi happy dengan manusia. Seberapa ganteng dan cantiknya pun dia. Jadi mungkin yang jadi perbedaan adalah tujuan di awal. Halo, Kak Dani. Halo. Halo. Iya, mundur ke belakang lagi sih Kak, dari awal lagi. Jadi kan tadi Mundur ke ada belakang mana nih? kriteria yang dimana kita harus Jadi kan tadi ada kriteria kita harus mengetahui bagaimana dia bersikap dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan orang lain gitu kan kayak. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang yang kita ketahui mungkin dari latar belakang budaya, misalnya dia memang budayanya budaya yang kasar dengan keluarganya, tapi kita tahu hatinya itu baik, gitu loh. Jadi kan mungkin perilakunya kasar, mungkin kata-katanya kasar, tapi kita tahu sebenarnya hatinya dia baik gitu. Karena mungkin faktor budaya sih turun-temurun kayak begitu. Gimana kalian?
Iya. Bisa jadi. Ada banyak budaya yang bicaranya keras sekali. Udah makan belum, boy? Gitu kan. Kalau di kita, kamu udah makan? Gitu kan. Makan, bodoh! Misalnya gitu ya. Nah, orang budaya bisa beda. Pertanyaannya mungkin ya, kalau ini masalah budaya, bukan masalah moral, kita bisa nyaman nggak dengan hal itu? Kalau kita susah nyaman, ya nanti ketika udah berkeluarga kan ada banyak hal yang misalnya kita rasa kasar itu kan lebih banyak lagi terjadi kan. Kita bisa nyaman nggak? Kalau kita masih nyaman, itu cuma perbedaan budaya, ya that's okay. Bagi kita, dia terlalu kasar. Bagi dia, kita terlalu feminim. Bisa jadi kan? Laki kok kemayu banget sih misalnya buat dia. Ya. Kalau masalah perbedaan budaya, beda. Setiap tempat, setiap negara bisa beda. Tapi kita bisa nyaman nggak dengan perbedaan tersebut? Kalau masih bisa nyaman, itu bukan hal yang krusial. Tapi itu kuncinya. Bisa nggak kita terima hal itu? Dan perbedaan itu meskipun sudah kita terima akan jadi PR. Yang nggak selesai di waktu pacaran. Setelah menikah pun akan ada adaptasi. Jadi PR. Makin besar perbedaannya. Orang ada yang bilang gini ya, oh cowok sama cewek tuh yang mesti bertolak belakang, mesti beda. Jangan kalau sama nanti berantem. Memang harus kontras orangnya. Ada teori begitu. Tapi aku rasa nggak. Makin banyak perbedaan, makin banyak PR, makin lebar jembatan yang mesti dibangun. Dan itu perjalanan seumur hidup ngebangun jembatan. Makin banyak kemiripan, ya adaptasinya semakin sedikit. Pasti ada perbedaan dan masalah, cuma adaptasinya lebih sedikit. Tadi ada pertanyaan dari Evita. Bagaimana kita bisa benar-benar tahu dia yang dari Tuhan atau bukan? Apakah kalau orang itu bikin kita lebih dekat sama Tuhan gitu ya, itu artinya tandanya orang itu memang yang terbaik dari Tuhan buat kita? I don't know. Nggak ada tanda yang jelas, fix ini pasti terbaik. Karena ada kalanya kita pikir dia terbaik. Tapi orang itu kan berubah seiring perjalanan. Ada waktu dia berapi-api dekat dengan Tuhan. Ada waktu dia jatuh dan lemah dan dia butuh topangan. Bayangkan begini, Evita, dirimu punya pacar seorang laki-laki yang bikin kamu gabung-gabung melayani Tuhan. Di satu titik dalam hidupnya, si laki-laki ini kehilangan pekerjaan, stres berat, depresi, dan tidak berfungsi sebagai laki-laki yang bisa memimpin. Lalu kamu melihat dia, wah kamu kok jadi laki-laki yang berubah. Kamu gak punya semangat, gak punya iman, kamu lagi down. Kamu menjauhkan aku dari Tuhan bahkan. Orang fluktuatif ya, orang bisa berubah. Dan di titik itu kita mikir, waduh saya salah nikah. Awalnya saya pikir dia kuat, dia membawa saya dekat dengan Tuhan, tapi di tengah perjalanan kok dia berubah jadi seperti ini. Well, relationship ketika udah jadi komitmen, udah menikah, itu bisa warnanya, dimensinya banyak, macam-macam. Sehingga kita nggak bisa benar-benar lihat ini yang benar dari Tuhan. Atau enggak, ketika kita masih berpacaran. Karena akhirnya perjalanannya adalah gimana bisa saling mengisi, saling bahu-membahu, ketika situasi menjadi berat. Dan sulit untuk bisa benar-benar pasti. Dan aku tahu ada banyak perempuan yang di hari H-1 sebelum pemberkatan nikah, dia ragu loh. Tuhan, apakah dia benar dari Engkau? Atau harusnya aku menunggu lagi? Nah, untuk jaga-jaga agar hal itu tidak terjadi, ya ketika benar-benar masih mengenal, buka mata lebar-lebar. Jangan jadi bodoh karena cinta. Ajukan pertanyaan. Konfront. Jangan berasumsi, oh dia sebenarnya baik kok. Jangan main asumsi. Tanya, konfront. Setelah menikah baru orang bilang kan, tutup mata rapat-rapat, terima. Adapt sama dia, beradaptasi sama dia. Tahu nggak? John Piper pernah cerita. Ada seorang muda-mudi yang kenalan. Saya nggak tahu dia kenalannya online atau gimana, tapi mereka belum kenal satu sama lain. Kemudian satu kali mereka janjian, kita ketemuan yuk, kita dinner bareng yuk. Kata si cowoknya. Ceweknya bilang, oke, seneng. Kayaknya mereka cukup dapat chemistry-nya cocok. Mereka booking sebuah restoran yang mahal. Dan seperti biasanya perempuan on time. Sampai duluan lah dia duduk manis dengan baju yang paling bagus, dengan make up-nya yang sweet banget, enak dipandang. Dia tungguin si laki, katanya 7:30. Nah, emang lelaki itu sering telat. OTW, padahal masih di rumah temennya, belum pulang, mandi, ganti baju, dan pakai deodoran. Ditungguin sama cewek itu, tapi kan baru pertama ketemu ya. Masa dibilang, lu nggak datang 5 menit, gue tinggal. Oh enggak dong, karena dia juga naksir, ditungguin 7:30, belum datang. Jam 8, perempuan itu duduk, liatin meja,
lampu, pelayan, pintu, belum datang. Meja, lampu, pelayan, pintu, belum datang. Ditungguin sampai pelayannya bosan diliatin. Akhirnya 8:30, datanglah tuh laki, garuk-garuk kepala, hehehe, sorry telat, macet ya, otak gua macet maksudnya. Akhirnya datang, duduk ngobrol, dia, wah pesen, ayo pesen makanan. Si laki tanya, kamu udah lama nyampenya? Perempuan ini santai, dia bilang, enggak kok, baru. Ya udah nggak apa-apa, makan-makan. Aduh sorry banget ya aku telat ya, tadi begini begitu, ayo makan steak dipotong. Yang perempuan juga motongnya tuh cantik gitu. Biasanya satu potongan gede itu ya, langsung 1/4 steak habis. Ini diiris tipis-tipis kayak bawang, biar makannya cantik. Bibirnya nggak kena, makan cantik. Tangannya juga, kunyahnya juga baik. Nggak cap. Cantik banget. First impression is everything katanya. Makan. Terus setelah obrolan mereka berlangsung, baru tahulah si laki-laki ini sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ternyata perempuan cantik yang ada di depannya adalah juara judo di kota mereka. Pas laki-laki itu tahu ini perempuan di depannya juara judo, dia nelen stick itu agak ngeri. Kamu tahu pacaran dengan juara judo? Kamu bohong, dibanting patah-patah. Juara judo di negeri itu. Waduh, tegang tuh nih laki. Tapi sebagai laki-laki dia mesti stay cool. Oh ya, luar biasa. Medali apa? Cuma emas ya. Di depanku juara judo, medali emas. Ngeri kan dia? Tapi laki-laki itu coba menutupi rasa takutnya, dia tetap tenang. Selesai makan, pelayan udah kasih kode lampunya. Tertep, itu kode Morse. Pulang woi. Tapi itu tuh ngobrol asik. Sampai pelayannya belum dipanggil udah ngasih bill. Artinya buruan lu pulang, gua kagak dibayar lembur. Akhirnya mereka keluar dari restoran, langsung jelep. Lampu restoran gelap. Karena harusnya setengah jam sebelumnya sudah tutup. Tinggal mereka berdua di restoran itu. Aduh, tapi ngobrol dengan orang yang kita suka. Kadang kita jadi lupa waktu. Lupa diri. Lupa jalan pulang. Kenapa? Karena mereka harusnya pulang kemana, jalan asik banget gitu loh. Dengan lampu kota yang terang. Jalan bebatuan yang sejuk. Jalan berdua. Ngobrol itu enak banget. Baru kenal. Rasanya nggak pengen pulang. Maju 2 langkah, kalau bisa mundur 1 langkah. Maju, mundur. Paling nggak poco gitu kalau bisa. Enak banget tuh ngobrol. Tiba-tiba malam-malam datang preman. Keluarin senjata. Serahkan hartamu atau ku ambil nyawamu. Wah, tegang mereka. Ada preman datang menyerang. Ini kata John Piper based on true story. Ada preman mau palak mereka. Coba teman-teman yang laki-laki. Kita lagi jalan sama juara judo. Ada 2 preman kerempeng. Mau palak kita. Apa yang kita lakukan? Sayang, hadapi mereka. Gitu. Cerita itu John Piper ceritakan enggak. Laki-laki itu berdiri, maju selangkah. Lalu dia minta perempuan itu mundur. Dihadapi preman itu. Singkat cerita, bak, buk. Ninu, buak, meow. Itu ya ambulans datang. 3 tubuh diangkut ke dalam ambulans. Ayo tebak, apa yang terjadi ketika bak, buk, perang tuh, ambulans datang, 3 tubuh diangkut ke dalam ambulans. Coba apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi begini. Jangan ganggu kami. Kamu memalak aku dan dia hadapi dulu aku. Dihajar sama preman. Bak, buk. Laki jatuh. Perempuan maju. Bak, buk. 2 preman jatuh. 3 totalnya kan. Si laki sama 2 preman diangkut. Babak belur 3-3-nya. Tapi yang menarik di akhir kisah itu adalah si perempuan ini ngelihat si laki yang babak belur. Lalu perempuan itu berkata, laki-laki seperti inilah yang aku mau jadi pasangan hidupku. Kenapa? Karena laki-laki tidak harus lebih kuat untuk membela perempuan, tidak harus lebih kaya untuk mentraktir perempuan, tapi emang role-nya itu menjaga, melindungi, dan mencukupkan si perempuan. Jadi di akhir, meskipun tuh laki babak belur, si perempuan bilang, justru laki-laki seperti inilah yang aku mau jadi pendamping hidupku. So guys, laki-laki jadilah laki-laki, perempuan jadilah perempuan. Dan waktu kita memilih, kita belajar satu hikmat yang sederhana, hikmat dari zaman primitif, bagaimana hambanya Abraham memilih yang baik hati.
Baik hati artinya berintegritas dan lembut hatinya. Dan saya berdoa supaya teman-teman yang sudah memiliki pasangan ataupun sedang mendoakan atau masih mencari, menemukan orang yang dipimpin oleh Tuhan menjadi pasangan kita sampai kita mati. Well, thank you so much sudah bergabung di Under Construction kita hari ini. Dan kita akan pamit. Senang sekali sudah bisa ngobrol-ngobrol dan nanti kita akan bahas lebih panjang lagi dan lebih mendalam lagi di episode-episode yang berikutnya. Tapi untuk saat ini kita undur diri. Saya Denny Gamadi, salam terang bagi Indonesia. Serius amat. Memang. Sahabat Pijar, emang kalau ngomongin jodoh ya, aduh, biasanya ini menjadi perbincangan yang paling santer. Bahkan kadang-kadang bikin kita galau juga, ya kan? Ya nggak sih? Nah, memilih pasangan yang tepat, kadang itu ada hal-hal yang perlu kita lihat terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kita tuh sering berpikir, jodoh di tangan siapa ya? Tuhan pilih jodoh buat saya seperti apa ya? Dan lain sebagainya, itu bikin kita pusing. Tapi yang penting, gimana kita menemukan orang yang tepat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu terkadang butuh ilmu yang lebih dari kesabaran yang ekstra. Alright guys, nah tapi hari ini kita sudah belajar dari Ishak dan juga Ribka bahwa Tuhan punya standar yang begitu tinggi yang Ia sudah siapkan untuk pasangan hidup kita. Sudah belajar kan? Jangan belajar aja, praktekin. Yang jomblo katakan amin. Oke guys, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama dengan kakak Dani Gamadi. Terima kasih, ilmu-ilmu itu kak yang kita perlukan. Dan mungkin sekarang teman-teman punya pertanyaan tentang perjodohan. Boleh banget ditanyakan ke kita semua. Atau mau cerita tentang, aduh kak pacar aku udah gak care lagi sama aku. Waduh, boleh banget cerita ke kita juga, curhat juga boleh. Atau minta didoakan gitu ya, boleh banget. Langsung aja hubungi kita di nomor di bawah ini nih, WhatsApp ini nih. Kita pasti akan hubungi teman-teman juga. Kita pasti akan jawab pertanyaan teman-teman dan doakan teman-teman. Alright? Oke teman-teman, sampai sini dulu episode Under Construction. Dan percaya deh, episode berikutnya gak kalah seru. Kita pasti akan dapat ilmunya. Wah, belajar banyak di sini. Alright? Kalau gitu Mas Manopo pamit, sampai ketemu di episode yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia.